Momen pertemuan hangat Prabowo, Gibran, dan Megawati. Kasat pastikan program Manunggal Air berdampak bagi masyarakat. KDM berikan santunan bagi korban longsor Gunung Kuda. 3 pekan jelang berakhirnya pemutihan pajak kendaraan, Samsat Kabupaten Bogor masih ramai oleh masyarakat. Polisi sita 35 kg sabu dan ganja siap edar. Alwi Farhan lolos 16 besar Indonesia Open 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan memberikan sejumlah informasi, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menciptakan suasana yang teduh dan juga menyejukkan. Dan selain itu juga pemirsa, dirinya mengatakan bahwa pertemuan para tokoh bangsa jangan selalu dikaitkan dengan koalisi politik. Pada saat momen memperingati Hari Lahir Pancasila menjadi sorotan publik saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dipertemukan dalam acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Pertemuan Prabowo, Gibran, dan Mega menuai respon positif yang menandakan suasana politik menjadi cair dan juga sejuk. Hal ini juga tak terkecuali Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang juga turut memberikan apresiasi pada momen pertemuan tersebut. Namun Dasko meminta seluruh pihak untuk tidak mengaitkan pertemuan ketiga tokoh itu dengan bergabungnya PD Perjuangan ke dalam koalisi pemerintahan. Iya kan, kemarin itu adalah hari peringatan Hari Lahir Pancasila kan? Iya. Nah, sehingga acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada kepresnya untuk dirayakan bersama, sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan demikian. Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya, kan? Ya, suasana yang bagus menurut saya. Ya, saya rasa belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi gitu ya. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo, nampak Menteri Luar Negeri Sukiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan palutan kemeja putih lengan panjang. Duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar menyambut positif antara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan pertemuan tersebut dapat terus terjalin dengan penuh keakraban, terlebih reunian dengan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu.
Partai Golkar mengapresiasi pertemuan yang terjadi antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pertemuan itu juga menjadi momentum untuk saling bertukar pikiran dengan Megawati yang merupakan sosok senior yang pernah menjabat menjadi kepala negara. Sarmuji juga menilai akan terasa hangat jika nantinya para presiden dan wakil presiden terdahulu bisa berkumpul sambil menyantap nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Dirinya berharap pertemuan dapat terus terjalin dengan penuh keakraban dan juga kehangatan. Antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya. Meskipun orang mengatakan ya itu pertemuan fisik ya apapun lah. Mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja itu baik buat negara. Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior. Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasihati Mas Gibran. Meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum. Tetapi orang kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu. Ya. Itu bisa jadi bisa ketemu juga nggak sih sama presiden yang terdahulu mungkin antara Bu Mega, Pak Jokowi. Kalau saya harapannya begitu. Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil makan nasi goreng buatannya Bu Mega, Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, sangat baik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi akan menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% selama Juni sampai Juli 2025. Diskon tarif tol ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama periode liburan. Pemerintah akan menerapkan diskon tarif tol 20% sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal selama periode libur sekolah. Rencananya, diskon tarif tol berlaku selama 10 hari. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, pihaknya bersama Badan Usaha Jalan Tol telah sepakat memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Skenario pemberian diskon tarif tol itu akan diberikan selama 10 hari di waktu-waktu tertentu secara terpisah pada Juni hingga Juli 2025. Diskon tarif tol sebesar 20% akan diberikan salah satunya saat libur Idul Adha, yaitu pada tanggal 6 Juni 2025. Kemudian diskon akan diberikan lagi saat awal libur dan di akhir libur sekolah. Itu ada 10 hari tol ada 10 hari kita kasih diskon 20% untuk seluruh ruas. Saya lupa detailnya. Sepertinya di Idul Adha, tanggalnya saya nggak begitu hafal. Tadi ditanya kepala BPJT ya detailnya ya. Satu di Idul Adha, satunya lagi di awal libur sekolah, dan yang terakhir di mau kembali ke sekolah. Jadi total 10 hari. Sebelumnya, pemerintah secara resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah memutuskan 5 kelompok kebijakan dalam paket stimulus dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol. Untuk diskon tarif tol sendiri, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol 20% untuk 110 juta pengendara. Hal ini akan menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan maksud kami dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak ada pihak lain yang mengetahui secara pasti soal reshuffle selain Presiden sendiri. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terhadap kinerja para pembantunya di kabinet, sehingga Presiden mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan mengganti menteri. Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi
Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Dirinya juga menekankan bahwa keputusan mengenai waktu dan siapa saja yang akan terkena reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 ekor sapi Bali jantan berukuran jumbo masing-masing berbobot 485 kg dan 515 kg dari peternak lokal di Banjaranyar, Bali dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban bantuan Presiden bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya membeli sapi Bali berbobot mencapai 772 kg sebagai hewan kurban untuk disumbangkan sebagai hewan kurban bagi masyarakat Muslim di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali. Inilah 2 ekor sapi Bali yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk disumbangkan sebagai hewan kurban bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua ekor sapi jantan milik peternak lokal Wayan Doni Ardita asal Banjaranyar, Desa Perean Kangin, Baturiti, Tabanan, masing-masing berbobot 485 kg dan 515 kg dengan harga total harga 85 juta rupiah. 2 ekor sapi ini disumbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban di Masjid Agung Tabanan di Desa Delot, Peken, Tabanan. Jelang dikirim pada Kamis 4 Juni 2025, kedua sapi tersebut kini menjalani treatment akhir. Dipilihnya sapi milik Wayan Doni Ardita karena sudah memenuhi syarat yang ditetapkan tim gabungan dari provinsi dan pusat melalui seleksi selama sebulan. Selain itu, kedua sapi tersebut juga sudah memenuhi syarat mulai dari cek kesehatan hingga vaksinasi PMK. Peternak sapi Bali asal Desa Perean Kangin, Wayan Doni Ardita mengaku 2 ekor sapi tersebut bibitnya dibeli di Pasar Beringkit, Badung, Bali sekitar 1,5 tahun lalu. Sapi tersebut kemudian dipelihara dan dirawat dengan rutin diberikan rumput segar, vitamin, hingga makanan tambahan seperti dedak, ampas tahu, hingga konsentrat. Makanan tambahan inilah yang menjadi pemicu sapi Bali tersebut memiliki bobot jumbo. Pengecekan kesehatan lengkap, data-datanya itu sudah lengkap. Sapi sudah dicek kesehatannya, disuntik vitamin. Ya. Apa aja pengecekannya itu Pak? Kesehatannya itu seperti apa aja? PMK-nya sudah dicek semua. Kemudian kesehatan ternaknya ada spesifikasinya dari dinas terkait itu. Ini umur sapinya ini berapa Pak? Kalau umur kita pelihara 1,5 tahun, dari lahir kemungkinan kurang lebih 2,5 atau 5 sampai 3-4 tahun itu. Ya. Kita peliharanya 1,5 tahun. Ini baru pertama kali dibeli untuk kurban oleh Presiden atau sebelumnya sudah pernah Pak? Baru pertama kali dibeli oleh Presiden. Harapannya Pak untuk ke depan Pak? Ya kalau sebagai untuk ke depan sebagai peternak semakin banyaklah kurban-kurban yang bisa kita sediakan untuk Presiden. Wayan Doni Ardita mengaku gembira dan awalnya tidak menyangka jika sapi miliknya dibeli Presiden Prabowo sebagai hewan kurban. Hal ini tentu menjadi kejutan sebab baru pertama kali selama menjadi peternak sapinya dibeli oleh Presiden. Dengan adanya program semacam ini diharapkan menjadi pemacu bagi petani khususnya anak muda Tabanan tertarik untuk semangat beternak. Selain itu, pembelian sapi kurban oleh Presiden secara tidak langsung juga bisa meningkatkan kualitas peternak menjadi lebih baik. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI aktif kembali untuk melayani jamaah yang sakit. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersyukur bahwa Arab Saudi memberikan izin KKHI untuk kembali melayani jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI daerah kerja Mekah telah beroperasi. Hal itu dilakukan Menak dengan mengunjungi KKHI Dakar Mekah sekaligus menyapa sejumlah jemaah yang sedang dirawat pada Selasa 3 Juni 2025. Menak menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan izin operasional KKHI. Menurutnya, KKHI kembali beroperasi berkat pendekatan dan negosiasi pihaknya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Menurut Menak, jamaah yang memerlukan penanganan medis bisa dirujuk di KKHI kecuali untuk penyakit tertentu yang harus mendapatkan rujukan ke RS Arab Saudi. Banyak jamaah kita itu, ada beberapa jamaah kita itu diduga mereka itu menahan penyakitnya karena takut dibawa
dibawa ke rumah sakit, dirawat oleh orang yang tidak ngerti bahasanya dan tidak ada pendampingnya. Nah sekarang dengan adanya aktif kembali ini, maka penyakit-penyakit yang tidak mesti harus langsung dirujuk di sini saja itu sudah bisa kembali lagi ke kemahnya, itu kan lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari informasi mengenai haji, pemirsa, anggota Tim Was Haji DPR RI Abdul Wahid meminta pemerintah melakukan langkah proaktif dalam melakukan diplomasi intensif dengan pihak syarikah di Arab Saudi. Menurut Abdul Wahid, pembagian 1 kloter jamaah haji ke dalam penanganan 8 syarikah bisa menjadi bahan evaluasi. Hal ini disampaikan anggota Tim Was Haji DPR RI Abdul Wahid usai evaluasi terhadap penyelenggaraan haji gelombang pertama Tim Was Haji DPR RI yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala teknis, mulai dari hotel hingga akomodasi. Abdul Wahid meminta pemerintah melakukan langkah proaktif dalam melakukan diplomasi intensif dengan pihak syarikah di Arab Saudi. Menurut Abdul Wahid, pembagian 1 kloter jemaah haji ke dalam penanganan 8 syarikah bisa menjadi bahan evaluasi. Dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban yang masuk ke wilayahnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahkan turun langsung untuk meninjau proses pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum penyembelihan di Pusenkaf Jalan Salak, Kelurahan Turangga. Farhan menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Farhan memperkenalkan aplikasi iSelamat, inovasi digital untuk memudahkan masyarakat mengecek status kesehatan hewan kurban secara transparan. Hewan yang lolos pemeriksaan diberi kalung sehat yang dilengkapi QR Code dan data lengkap termasuk foto hewan. Dari sekitar 10.000 ekor yang telah masuk per 3 Juni 2025, sebanyak 70% atau 7.000 ekor dinyatakan layak dan sehat. Sisanya belum memenuhi kriteria, terutama karena belum cukup umur sesuai syariat. Pemkot juga menempatkan sebagian hewan kurbannya di Pusenkaf yang dinilai cocok karena berpengalaman dalam pemeliharaan kuda. Namun Farhan mengingatkan agar penampungan tidak melebihi kapasitas dan tetap mempertahankan fungsi utama Pusenkaf. Pemkot Bandung juga mengimbau masyarakat untuk melakukan penyembelihan di rumah potong hewan atau RPH milik pemerintah di Ciroyom dan Cisaranten maupun RPH swasta. Pendaftaran bisa dilakukan daring melalui Instagram DKPP Kota Bandung atau secara langsung. Farhan juga menegaskan bahwa penyembelihan hanya boleh dilakukan oleh tenaga bersertifikat untuk memastikan kesejahteraan hewan dan keamanan lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Manunggal membangun desa Kodim 0824 Jember, membangun desa mencerahkan harapan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 Kodim 0824 Jember. Kegiatan ini meliputi pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup warga Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Berlangsung di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 Kodim 0824 Jember secara resmi dimulai. Program ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejumlah kegiatan fisik skala besar menjadi prioritas dalam TMMD kali ini. Di antaranya adalah peningkatan jalan aspal sepanjang 622 meter yang akan memperlancar aksesibilitas warga. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan sarana olahraga masyarakat, dibangun jogging track sepanjang 450 meter. Tak hanya itu, sarana sanitasi juga mendapat perhatian serius, yakni 3 unit mandi cuci kakus atau MCK dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Adapun untuk menjamin ketersediaan air bersih guna mendukung program prioritas dari Kepala Staf Angkatan Darat, program ini juga meliputi pembangunan sumur bor dan 3 paket tandon air. Penerangan jalan umum juga menjadi fokus guna untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga pada malam hari dengan pemasangan 30 titik lampu penerangan. Dan guna meningkatkan kualitas hunian warga, sebanyak 30 unit rumah tidak layak huni dikonsolidasi dan dibangun kembali sehingga menjadi rumah yang layak. Alhamdulillah 100% tidak ada yang tidak selesai ya. Kemudian juga yang tadi ditanyakan RTLH juga, saya mengharapkan bahwa penerima manfaat ini harus benar-benar dipakai, digunakan, ditempati rumah itu ya. Sehingga istilahnya rumah yang sudah baik, sudah bagus dibangun ini benar-benar bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang tadinya rumah itu sudah tidak layak huni kan. Artinya sudah tidak bisa digunakan lagi lah, tapi sekarang sudah sangat layak sekali kan itu, karena sudah dibangun dengan program TMMD ini. Jadi makna bagi saya, ini masyarakat dengan TNI kan tidak bisa dipisahkan, Mbak. Ya, ibarat ikan dengan air. Kalau ikan tidak ada airnya, pasti ikan itu akan mati kan itu. Juga TNI dengan rakyat, salah satunya yang harus kita jaga itu adalah kemanunggalan. Untuk itulah program inilah yang sangat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, rakyat juga rasa memiliki bahwa TNI Angkatan Darat itu ada hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga betul-betul manunggal, artinya menyatu bersatu dan bersinergi untuk membangun masyarakat dimanapun berada. Ya. Jadi maknanya sangat dalam sekali, TMMD ini sangat luar biasa, di mana masyarakat dengan TNI ya, bekerja sama, membangun bersama, betul-betul rakyat juga merasa memiliki TNI dan hasilnya juga bisa dirasakan. Ya. Dandim 0824 Jember Letkol Armet Indra Andriansyah menyatakan seluruh sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember telah rampung 100%. Dalam kesempatannya, Indra juga turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen TMMD sebagai wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan TMMD di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sudah rampung 100% seluruhnya, terdiri dari 9 sasaran fisik, ada 30 rutilahu, peningkatan jalan 200 meter ya, yang menjadi 600, kemudian ada jogging track dan semuanya sudah selesai 100%. Kendala-kendala di lapangan banyak seperti kesulitan air untuk membangun rutilahu di mana prajurit harus mengambil air dari sungai kurang lebih sekitar 200 meter secara manual. Nah ini kami apresiasi atas kinerja dan dedikasi prajurit yang sudah bekerja sangat luar biasa mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Harapan saya untuk TMMD ini mari kita jadikan momen bukan hanya kita membangun desa secara fisik, tapi juga kita memelihara dan membangun kembali semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Selain pembangunan fisik, TMMD ke-124 di Jember juga diisi dengan berbagai kegiatan non-fisik yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk memastikan kondisi kesehatan warga.
Kepala Desa Pelalangan Sofyan Zulkarnain Malik mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya program TMMD ke-124 di desanya. Ia menyatakan program TMMD dapat menjawab masalah kritis seperti kekeringan yang melanda, sehingga membawa dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Melalui program TMMD ini, alhamdulillah akhirnya semua keinginan masyarakat bisa terkabul dalam program TMMD ini. Juga ada pembangunan MCK di 3 titik, juga ada sumur bor di desa kami itu ada 5 titik. Karena ini merupakan satu hal yang sangat penting karena desa kami terkenal karena kekeringannya. Semoga dengan adanya program sumur bor ini masalah kekeringan di desa kami bisa teratasi. Juga ada pembangunan PJU sebanyak 30 titik. Juga ada pembangunan pemasangan rambu-rambu di 2 titik. Sofyan mengungkapkan, antusiasme warga Desa Pelalangan terhadap program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 terlihat jelas sejak awal dan telah lama menantikan realisasi program ini. Respon positif dan antusiasme yang tinggi dari warga menjadi indikator kuat bahwa program TMMD sangat relevan dan memberikan harapan baru bagi kemajuan Desa Pelalangan. Masyarakat awalnya, saya menyampaikan di awal, alhamdulillah desa kami ketempatan program TMMD. Dan masyarakat sangat antusias, juga sangat bersyukur. Sejak awal tahun sudah banyak bertanya, Pak kapan realisasinya Pak? Pak kapan ini kira-kira Pak? Kiranya tidak sampai bertahun-tahun Pak, enggak. Ini insya Allah di bulan 5 sudah realisasi program TMMD. Betul Pak, itu kan menunjukkan bahwasannya masyarakat betul-betul butuh program seperti ini. Dan TMMD ini sangat diharap oleh sebagian mayoritas besar masyarakat desa kami. Salah satu warga penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, Eko, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Sebelumnya kondisi rumah Eko hanya berdinding bambu dengan banyak lubang dan atap yang sering bocor saat musim hujan. Kini, dengan rumah yang sudah layak huni, Eko dan keluarga merasa lebih aman dan nyaman. Kebahagiaan turut terpancar dari wajahnya serta komitmen untuk merawat bantuan yang telah diterima. Kondisi rumah sebelum diperbaiki dalam keadaan masih tembok bambu dan banyak lubang-lubangnya juga gitu. Kalau kehujanan gentengnya itu ada yang bocor gitu. Setelah diperbaiki, saya merasa berterima kasih kepada Bapak-bapak TNI dan Bapak Desa dengan Bapak Bupati yang telah melaksanakan pembangunan rumah-rumah untuk kami-kami yang tidak mampu. Kami merasa senang dan puas dan juga bahagialah telah dibantu dengan pembangunan rumah kami ini. Program TMMD ke-124 tidak hanya memfokuskan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga yang kurang mampu, namun pemasangan penerangan jalan umum di Desa Pelalangan turut memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat. Sebelumnya suasana malam hari di desa ini terasa sangat mencekam karena minimnya penerangan. Gelapnya jalanan seringkali menyulitkan aktivitas warga, bahkan menimbulkan rasa khawatir saat beraktivitas di luar rumah. Kini dengan adanya penerangan, jalanan Desa Pelalangan menjadi lebih terang serta rasa aman dan nyaman kembali dirasakan masyarakat. Berbagai kegiatan pun kini dapat berjalan lancar, membuat warga bisa beraktivitas tanpa rasa takut di malam hari. Untuk daerah sini memang sebelumnya itu kalau pada malam hari itu sangat sangat mencekam sekali. Memang tidak ada penerangan jalan, cuma adanya di rumah-rumah. Jadi kalau mau keluar malam itu agak riskan rasanya kalau itu pada malam hari. Sehingga dengan adanya penerangan ini ya alhamdulillah seperti itu.
Melalui berbagai program fisik dan non-fisik, diharapkan TMMD ke-124 dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Pelalangan. Kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat tentu menjadi simbol kemanunggalan yang kuat, membangun harapan baru untuk desa yang lebih maju dan sejahtera. Program TMMD menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan rakyat akan terus membangun untuk negeri. Dan juga tak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih banyak dari saya selaku Kepala Desa Pelalangan kepada semua lintas sektoral, lebih khusus kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah sekitar 1 bulan ini ada di desa kami membantu, membangun, juga berupaya memajukan desa kami di semua bidang. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Jember, juga semua lintas sektoral yang tergabung dalam program TMMD ini. Ke sini dan juga mewakili rakyat masyarakat sini, saya sangat berterima kasih dengan adanya penerangan jalan. Karena dengan adanya ini sangat-sangat membantu kami. Terima kasih Bapak Dandim, Bapak TNI, juga perangkat desa dan pemerintah desa. Semoga kedepannya TNI semakin berjaya. Kami dari warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI juga, perangkat desa juga semuanya dah. Dari desa juga dari Bapak Bupati, dan untuk Bapak TNI, saya ucapkan semoga TNI jaya. Dari Jember, Jawa Timur, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menunjukkan komitmen TNI AD dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Kasat memastikan program Manunggal Air memberikan dampak nyata, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi ratusan kepala keluarga. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan TNI Angkatan Darat, yaitu program Manunggal Air, dapat memberikan dampak nyata pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Program Manunggal Air adalah inisiatif strategis TNI Angkatan Darat untuk membantu wilayah terpencil dan rawan kekeringan agar mudah mengakses air bersih. Dari hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, Kasat mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah yang membutuhkan akses air bersih. Hari ini kita meresmikan titik air lagi. Jadi sebetulnya kita sudah 4.000 lebih di tanah air kita ini membuat titik air. Jadi hampir sulit membuat urut-urutannya lagi di mana. Jadi yang penting jumlahnya 4.000-an lebih lah di sini. Jadi tapi program ini saya pikir masih terus setelah kita banyak berkoordinasi dengan gubernur, bupati, banyak sekali daerah-daerah yang masih sangat memerlukan. Mudah-mudahan ini kalau kita yang tadi sempat saya sampaikan, kalau kita keroyok rame-rame akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersih di masyarakat. Oleh karena itu, Kasat berharap program ini akan menjadi upaya bersama dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang diharapkan menyelesaikan masalah kekurangan air bersih dapat dipercepat sehingga kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Dari Jambi, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Kabinet Merah Putih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengkaji rencana pembangunan smelter nikel di Raja Ampat. Pihaknya pun akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya mendapatkan aspirasi dari masyarakat Papua agar pemerintah juga membangun smelter di kawasan Raja Ampat, Papua. Menurutnya kompleksitas pertambangan di Papua membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, lantaran kawasan tersebut merupakan daerah otonomi. Oleh karenanya ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah izin tambang yang berada di Raja Ampat, salah satunya mengevaluasi soal kesesuaian izin dengan kajian analisis masalah dampak lingkungan. Yang kedua menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua
khususnya Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik yuk, mau BUMN atau swasta, kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dunia, Indonesia tak ingin hanya menjadi penonton. Pemerintah kini menegaskan pengembangan AI harus sejalan dengan nilai, kebutuhan, dan karakter bangsa. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi tujuan semata, melainkan alat untuk mendekatkan pelayanan publik dan membuka peluang bagi kemajuan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia tidak boleh sekedar mengejar kecanggihan teknologi, melainkan harus berorientasi pada kebermanfaatan publik. Mutia mengingatkan bahwa AI harus digunakan untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong kebijakan yang lebih responsif, serta membuka lebih banyak pintu bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran Sahabat AI di Museum Nasional Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025. Mutia menekankan bahwa teknologi yang kuat harus dibangun bersama dengan nilai, akses, dan kolaborasi. Menurutnya, AI Indonesia harus mencerminkan karakter bangsa, bukan sekadar meniru model luar. AI harus membuat pelayanan publik lebih dekat, membuat kebijakan yang lebih responsif, dan membuka lebih banyak pintu bagi masyarakat untuk tumbuh. Bagi kami, ekosistem kecerdasan buatan tidak bisa dibangun hanya dengan investasi atau dengan regulasi, tapi dengan kemauan. Dalam kesempatan itu, Mutia juga mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan kecerdasan artifisial nasional yang dijadwalkan selesai pada Juni 2025. Peta jalan ini akan menjadi pedoman utama dalam pengembangan teknologi AI nasional yang inklusif dan berbasis etika. Ia juga mencatat bahwa investasi global di bidang AI generatif meningkat dari 4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Dirinya menekankan bahwa Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pengguna, melainkan juga pencipta dan pengarah AI yang berakar dari kebutuhan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Komdigi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengembangan AI berbasis nilai lokal dan gotong royong dengan peta jalan yang mendukung ekosistem teknologi dalam negeri. Wakil Menteri Nezar Patria menekankan pentingnya talenta digital yang saat ini baru terpenuhi 25% dari kebutuhan 9 juta orang hingga 2030 dan untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Pemerintah mendorong kemajuan digital Indonesia dengan memperkuat pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang mengedepankan nilai lokal dan semangat gotong royong. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan peta jalan untuk mengembangkan ekosistem teknologi AI dalam negeri, termasuk inovasi Large Language Model yang mengangkat berbagai bahasa daerah sebagai upaya menuju kedaulatan AI nasional. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mencontohkan penerapan Empathetic LLM Meralion di Singapura yang mampu mengolah berbagai bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, serta bahasa Tamil, Inggris, dan Singlish. Namun, Nezar juga mengingatkan adanya potensi resiko dalam penerapan Sahabat AI, terutama dalam menghadapi persaingan global yang ketat di bidang teknologi. Yang dilakukan oleh Goto dan Indosat lewat program Sahabat AI ini selaras dengan peta jalan pengembangan AI Indonesia yang sedang dibuat oleh pemerintah. Dan saya kira ini juga salah satu inovasi yang harus didukung ya dan harus bisa bertumbuh di dalam ekosistem pengembangan AI Indonesia menuju sovereignty AI lah buat kita gitu jalannya. Nah, dengan Sahabat AI saya kira ini akan memperkuat ekosistem yang sedang dibangun oleh Komdigi dan juga ekosistem industri ya pengembang AI dan juga adopsi teknologi baru misalnya kayak cloud computing, IoT sampai dengan blockchain. Ini akan bagus sekali
gitu. Untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional, pemerintah terus menyiapkan talenta digital khususnya di bidang AI. Nezar menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Namun saat ini baru terpenuhi sekitar 25% dari kebutuhan tersebut, sehingga upaya pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menegaskan masyarakat diminta tak panik soal COVID-19. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI AL Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 25 ton pasir timah ilegal yang diduga akan dibawa ke Malaysia. Pasir tersebut dibawa oleh KM Indah Jaya GT34 melewati alur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam. Tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung mengamankan KM Indah Jaya GT34 yang membawa muatan pasir timah ilegal sekitar 25 ton dan diduga akan diselundupkan ke Malaysia di alur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam pada Minggu 1 Juni 2025. Kronologi kejadian berawal ketika tim F1QR Lanal Bangka Belitung melaksanakan observasi dan monitoring kegiatan penyeludupan di wilayah perairan Pangkal Pinang. Tak lama kemudian tim F1QR mengidentifikasi adanya kapal mencurigakan yang kandas di alur pelayaran pelabuhan Pangkal Balam. Beberapa ABK kapal langsung meninggalkan kapal dan melarikan diri ke hutan bakau yang berada di pesisir pantai. Hal tersebut membuat tim segera melakukan pengecekan ke atas kapal dan menemukan karung berisi pasir timah sejumlah kurang lebih 25 ton di dalam kapal. Selanjutnya KM Indah Jaya beserta muatan diamankan ke dermaga pos TNI AL Pangkal Balam untuk dilaksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 kembali terpantau di Indonesia. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Varian yang menyebar saat ini disebut tidak mematikan. Meski demikian, Kementerian Kesehatan tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah tren kasus yang naik di kawasan Asia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak khawatir dan panik atas kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Budi mengatakan varian-varian COVID-19 yang menyebar saat ini relatif tak mematikan. Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 terkait pemaparan soal data kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi yang nomor satu itu mengenai COVID, beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 7 kasus COVID-19 di Indonesia pada pekan lalu. Kasus tersebut tercatat pada Minggu ke-22 tahun 2025, tepatnya tanggal 25 Mei hingga 31 Mei 2025. Data ini dilihat berdasarkan laman resmi infeksi emerging Kemenkes RI pada Selasa 3 Juni 2025 sore. Dari data tersebut juga terlihat ada 1 kasus sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui terjadi kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Hong Kong, Thailand, hingga Singapura yang membuat Kemenkes meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya pada 23 Mei 2025, Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan
peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran tersebut berisi pesan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah antisipasi dan kesiapan di lapangan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana Wamendagri Bima Arya menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor pada 3 Juni 2025. Bima Arya pun menyampaikan sejumlah pesan penting terkait pengembangan dan masa depan Kota Bogor. Wamendagri mengapresiasi sambutan hangat dari Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Menurut Bima Arya, banyak hal inspiratif yang bisa menjadi motivasi bersama. Bima Arya menegaskan pentingnya semangat kebersamaan atau buyuk untuk terus bekerja demi kepentingan warga Kota Bogor, bukan sekedar mengejar kepentingan ekonomi semata. Bima juga menekankan nilai-nilai luhur warisan para leluhur yang harus dijaga dan diteruskan. Menurutnya, karakter Kota Bogor perlu terus dibangun secara berkelanjutan oleh setiap kepemimpinan. Bogor harus menjadi kota yang nyaman, hijau, bersih, serta menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh warga. Wamendagri juga menyoroti perlunya sinergi antar daerah, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan lintas wilayah, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga. Dia mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Wamendagri juga menjelaskan soal wacana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi ekonomi, pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan resilien meski dihadapkan pada perang dagang dan geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan OJK Mei 2025 secara daring pada Selasa 2 Juni 2025. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan resilien meski dihadapkan pada perang dagang dan geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner bulanan OJK Mei 2025 secara daring pada Selasa 2 Juni 2025. Mahendra menyampaikan pelaku pasar menyambut positif kesepakatan dagang sementara antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 12 Mei 2025 yang berlaku untuk 90 hari. Hal ini diyakini dapat menurunkan tensi perdagangan global sehingga mendorong penguatan pasar keuangan global. Ia juga menambahkan kebijakan moneter global yang semakin akomodatif dengan beberapa bank sentral yang menurunkan suku bunga, menyuntikkan likuiditas ke pasar, atau menurunkan reserve requirement, membuat dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan dan menguatkan posisi rupiah. Rapat Dewan Komisioner bulanan Otoritas Jasa Keuangan bulan Mei yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global. Dinamika perdagangan internasional menunjukkan perkembangan setelah terjadinya kesepakatan dagang antara AS dan Inggris pada 8 Mei 2025 yang merupakan kesepakatan permanen pertama Amerika Serikat dengan negara-negara lain pasca penundaan penerapan reciprocal tarif. Lebih lanjut, kesepakatan dagang sementara antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 12 Mei 2025 yang berlaku untuk 90 hari turut menurunkan tensi perdagangan global. Pelaku pasar menyambut baik kesepakatan tersebut sehingga mendorong penguatan pasar keuangan global, diikuti juga oleh penurunan volatilitas pasar keuangan dan capital inflow ke pasar negara-negara berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan nilai positif pada kuartal pertama 2025. Permintaan domestik khususnya dari sektor rumah tangga tetap menjadi sumber utama yang tumbuh sebesar 4,89%. Inflasi dalam negeri juga masih terjaga di tingkat 1,95%. Devisa transaksi berjalan yang menyempit menjadi 0,05% dari produk domestik bruto serta cadangan devisa tetap stabil di level yang tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyampaikan bahwa belum terdapat penyesuaian pada target pertumbuhan kredit perbankan
yakni di kisaran 8 hingga 11%. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Mei 2025 secara daring pada Selasa 2 Juni 2025. Melalui konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Mei 2025 secara daring pada Selasa 2 Juni 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Adiani Rai menyampaikan bahwa sejauh ini belum terdapat penyesuaian atau perubahan pada target pertumbuhan kredit perbankan, yakni di kisaran 8 hingga 11% untuk tahun 2025. Hal ini ia sampaikan berdasarkan hasil kinerja perbankan yang masih relatif stabil dengan profil resiko yang juga tetap terjaga. Berkaca dari laporan perbankan, proses penyaluran kredit tumbuh sekitar 8,8% secara year on year pada bulan April 2025 menjadi 7.960 triliun rupiah, di mana kredit investasi menjadi tertinggi berdasarkan penggunaan kreditnya. Selain itu, kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio pertumbuhan non-performing loan atau NPL sebesar 2,24% dan NPL net sebesar 0,83%. Ketahanan perbankan juga tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 25,43%. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga. Pada April 2025, kredit tumbuh sekitar 8,88% year on year menjadi sebesar 7.960,94 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,86%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 8,97%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,62% year on year. Ditinjau dari kepemilikan, Bank BUMN masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 8,82% year on year. Dari kategori debitur, kreditur korporasi tumbuh sebesar 12,77%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,60%, dengan kredit usaha kecil tumbuh tertinggi sebesar 9,48%. Di tengah upaya perbankan yang berfokus pada upaya-upaya pemulihan kualitas kredit UMKM. Dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 4,55% year on year, menjadi sebesar 9.047 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,02%, 6,05%, dan 2,07% year on year. Ia juga menambahkan bahwa OJK akan mengeluarkan surat edaran atau SE OJK nomor 8 tahun 2025 mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR dan BPRS serta SE OJK nomor 9 tahun 2025 mengenai penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPRS sebagai pedoman lebih lanjut dari POJK nomor 9 tahun 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke Kabinet Merah Putih, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menyalurkan berbagai stimulus sebagai komitmen menekan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Kali ini stimulus berupa bantuan sosial, zakat produktif maupun bantuan berupa program-program digelontorkan untuk masyarakat Mojokerto di Pendopo Graha Majatama, Kabupaten Mojokerto minggu lalu. Total bantuan yang sudah disalurkan sebanyak 5.335 miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menyalurkan stimulus sosial sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Kali ini bantuan digelontorkan untuk masyarakat Mojokerto melalui sejumlah program Pendopo Graha Majatama, Kabupaten Mojokerto pada pekan lalu. Total bantuan yang disalurkan mencapai 5,335 miliar. Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial dan tali kasih untuk pilar kesejahteraan sosial sebesar 4,234 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan sosial dan tali asi untuk pilar-pilar kesejahteraan sosial sebanyak 4,234 miliar rupiah, bantuan dari DPMD Jatim berupa BUMDes, Desa Berdaya dan Jatim Puspa senilai 1,76 miliar rupiah, dan zakat produktif sebanyak 25 juta. Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis bantuan ASTP kepada 5 orang berupa uang senilai 900.000 per triwulan dan sembako. Bantuan sosial PKH Plus secara simbolis kepada 48
lansia, penerima manfaat berupa uang Rp500.000 per triwulan dan sembako. Bantuan KIP Putri Jawara 100 orang, KPM Jawara kepada 70 orang, PKKS Jawara 8 orang, dan ex-PKKS Jawara 12 orang. Masing-masing menerima uang Rp3 juta. Selanjutnya penerima bantuan permakanan LKSA senilai Rp273,7 juta serta penerima LKSLU senilai Rp54,7 juta. Ada juga zakat produktif kepada 50 orang pengusaha ultramikro, masing-masing menerima uang senilai Rp500.000 dan sembako, kemudian bantuan program pemberdayaan BUMDes, program Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa, masing-masing menerima Rp100 juta. Bantuan operasional pendamping PKH Plus kepada 10 orang penerima, masing-masing menerima uang senilai Rp900.000 per triwulan dan sembako. Pemberian tali asi kepada 10 orang tagana berupa uang senilai Rp750 per triwulan. Terakhir penyerahan tali asi kepada 10 TKSK berupa uang senilai Rp1.500.000 per triwulan. Gubernur Kofifa mengatakan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat rentan akan berdampak pada signifikansi penurunan kemiskinan ekstrim di Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan korban longsor di Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Korban yang merupakan pekerja tambang di Gunung Kuda akan mendapatkan uang bantuan sekitar Rp50 juta. Uang bantuan itu dikumpulkan dari berbagai sumber yakni Badan Zakat Nasional, PJB Peduli, dan pejabat lingkungan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi ikut menyumbang untuk memberikan santunan kepada korban dalam tragedi yang menewaskan belasan orang ini. Dengan uang jumlah 50 juta, Deddy menyebut keluarga yang ditinggalkan oleh pencari nafkah akibat longsor di Gunung Kuda tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia juga menegaskan akan mengurus kebutuhan anak-anak di bawah umur yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut. Ya, jadi total dari Baznas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi, hilang kaki dua-duanya, kami menyiapkan 50 juta, karena dia harus merecovery hidup. Ya, itu saja dan habis setelah ini nanti tinggal mengurus rekeningnya, kita tidak memberikan uang tunai. Nanti ibu bikin rekening dengan BJB, nanti dari saya pun saya transfer ke situ uangnya. Jadi nanti ada 25 juta dan ibu nggak usah cemas untuk makan anak-anaknya ya. Nanti terhitung mulai bulan depan, bulan Juli itu sudah mendapat santunan tiap bulan dari saya untuk biaya hidup anak-anaknya. Ya, ini peristiwa penting bagi seluruh pengusaha yang ada di Jawa Barat. Pengusaha penambangan, pengusaha apapun, jangan mengabaikan hak-hak pegawai, jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan usahanya saja, seperti ini. Dan jangan abai terhadap apa yang menjadi warning. Jangan memaksakan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Gak boleh. Kalau sudah seperti ini, kan pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Deddy berharap uang tersebut dapat membantu keluarga korban untuk menyambung hidup setidaknya hingga beberapa bulan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak media untuk mengedepankan narasi solusi dan pelatihan data untuk meliput perubahan iklim agar menghindari narasi malapetaka yang melelahkan publik. Pemerintah melalui Komdigi berkomitmen mendukung diseminasi informasi perubahan iklim secara bertanggung jawab untuk mendorong aksi nyata dan berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengajak media untuk mengedepankan narasi berbasis solusi dalam meliput perubahan iklim karena mayoritas media internasional masih fokus pada narasi malapetaka yang justru melemahkan upaya kolektif dan membuat publik lelah. Ia menyoroti tren pemberitaan seperti laporan IPCC yang banyak menampilkan bencana dan ketidakpastian, sementara penggunaan bahasa risiko yang jelas dan peluang masih jarang digunakan. Nezar menekankan pentingnya pelatihan jurnalis agar lebih memahami data dan probabilitas, serta menggunakan bahasa dan visual yang kontekstual dan mudah dipahami untuk memperkuat ikatan emosional dan partisipasi publik. Ia juga menyoroti tantangan era digital, khususnya media sosial yang rentan terhadap misinformasi dan bias algoritmik yang dapat menghambat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim.
Traditional media were our main sources of information. Studies on international climate coverage, like report on the IPCC or Arctic Sea ice melt, show that a lot of messages focus on disaster or uncertainty. Over 80% of articles often lean to gloom and doom. The language of clear risk or even opportunity was much less common. Ladies and gentlemen, to foster more impactful media communication on climate change policies, I think we must encourage, first, better training for journalists. Helping journalists understand numbers and probabilities is crucial for improving how they cover climate risk. And secondly, smart use of risk language. While disaster stories get attention, communicating climate change through a clear risk framework is more effective, pushing us towards timely actions. Our job is to champion responsible and effective communication strategies that empower our citizens, inform our policies, and accelerate our journey toward a sustainable future. By fostering a media landscape that is truly equipped to convey the urgency, the risks, and crucially, the opportunities of climate change, we can collectively drive to meaningful action needed to protect our planet. Sebagai bagian dari strategi nasional, Nezar menyatakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung diseminasi informasi perubahan iklim lintas kementerian sesuai arahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi mendorong komunikasi yang bertanggung jawab dan efektif dalam mempercepat aksi berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya, Menteri dan Wakil Menteri HAM beri pesan kepada 224 CPNS. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kembali bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto memberikan pesan kepada 224 CPNS HAM dalam orientasi calon pegawai negeri sipil Kementerian HAM tahun 2025 pada Senin 2 Juni 2025. Keduanya menekankan pentingnya bagi para ASN untuk memberikan dedikasi dan integritas yang berlandaskan HAM. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto memberikan pesan kepada 224 CPNS HAM dalam orientasi calon pegawai negeri sipil Kementerian HAM tahun 2025 pada Senin 2 Juni 2025. Dalam acara tersebut, Natalius berpesan untuk membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat serta membentuk karakter yang humanis, tidak terkecuali bagi mereka yang pernah terlibat kasus kriminal. Ia menekankan bagi para aparatur sipil negara atau ASN HAM untuk memegang tanggung jawab penting dalam membangun peradaban bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dimulai dari lingkungan internal ASN sebagai pelayan publik yang wajib memahami, menghayati, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab memberi kesadaran kepada mereka tentang hak asasi manusia. Tanggung jawab kita memberi kesadaran. Jadi kalau manusia kriminal, bagaimana kita merubah mereka menjadi manusia yang humanis? Itu salah satu tugas kita. Bagaimana membangun kesadaran dalam rangka berperadaban HAM. Nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, keadilan. Itu tugas kita.
Jadi kantor ini harus bertanggung jawab membangun peradaban bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kepada aparat sipil negara, ASN seluruh Indonesia, membangun kesadaran HAM merupakan tugas kita. Mereka menunggu. Karena itu, siapkan dirimu. Kalau Presiden saya bilang, wahai maling-maling, siapkan dirimu. Nah, saya sekarang bilang, wahai anak-anak sekalian, siapkan kemampuanmu untuk membangun kesadaran HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Menteri HAM Mugianto juga menambahkan bahwa setiap ASN harus mampu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal dalam bidang HAM untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kita semua harus bekerja keras, karena aparatur negara itu tugasnya melayani masyarakat. Terlebih lagi di Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita harus memberikan pelayanan prima, pelayanan maksimum, pelayanan hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai berharap para CPNS HAM dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan untuk program wajib belajar tingkat SD dan juga SMP. Dirinya menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengelola sebesar 4,9% dari total anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN 2025. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema RUU Siktiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Atif mengatakan bahwa perlu adanya reformulasi anggaran mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembiayaan SD dan SMP gratis termasuk sekolah swasta. Dirinya menyebut secara konstitusional negara Indonesia telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun realisasi anggaran untuk sektor wajib belajar SD dan SMP masih terbilang rendah. Intinya ada soal wajib belajar bagi SD dan SMP. Yang pesan utamanya di situ adalah tanpa pungutan itu. Kalau tadi beliau membahasakan gratis. Yang itu sebetulnya terkait dengan ada reformulasi politik anggaran pendidikan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabang. Jadi pesannya itu juga sama, harus mengembalikan anggaran pendidikan itu ke khitahnya. Jadi dalam bahasa saya, untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi itu, kita menghadapi keterbatasan dan ketersebaran anggaran pendidikan. Nah, padahal kalau lihat dari memori van Toelichtingnya lah, ketika disebut 20% ya Pak Sabam dalam konstitusi kita, mungkin bisa dihitung dengan jari di dunia ini negara yang di dalam konstitusinya menyebut secara eksplisit persentase untuk anggaran pendidikan. Terkandung sebuah niat ya, bahwa pendidikan itu tidak mungkin dikelola tanpa penganggaran yang serius. Tapi sebagai contoh nih, apa yang kemudian di dalam prakteknya Kementerian Dikdasmen umpamanya itu hanya 4,9% dari 20%. Sebenarnya sekarang untuk wajib belajar SD dan SMP kan dikelola Kementerian ini. Swasta itu tanpa memungut. Tapi anggaran itu 4,9% dari 20%. Nah, berarti kan ini undang-undang perlu ini kembali soal politik anggarannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah swasta gratis. Namun Atif menyebut mengenai anggaran nantinya pemerintah tidak akan tergesa-gesa agar penghitungan anggaran dapat dilakukan dengan akurat.
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa pendidikan dasar 9 tahun wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa kebijakan berlaku di semua satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta, sehingga pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran yang adil dan efektif. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atik Latiful Hayat memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menghitung anggaran. Kemendikdasmen nantinya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas anggaran yang dibutuhkan. Kira-kira apa saja ya? Ya dengan Bappenas, kan dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Agama. Nah itu akan kita koordinasi. Karena kan ini sesuatu yang harus dilaksanakan ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kita perlu koordinasi. Negara butuh berapa sih Pak untuk bisa membiayai swasta gratis? Kita sedang menghitung, kan banyak sekali ini, tunggu ya, kan ini hitungannya besar, jadi nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat, nanti kalau perhitungannya tidak akurat, kan anggaran juga agak. Jadi kita sedang menghitung secara akurat. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana 3 pekan akan berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pada Rabu pagi ribuan masyarakat memadati kantor Samsat Kabupaten Bogor. Masyarakat masih antusias untuk mengurus surat kendaraan bermotor dengan memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan penghapusan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dimanfaatkan oleh warga hingga membludaknya antrian panjang di kantor Samsat Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi. Antusiasme warga cukup tinggi, tampak ratusan wajib pajak memadati loket-loket pelayanan untuk mengurus administrasi pajak kendaraan. Program ini membuat angka kesadaran warga membayar pajak meningkat. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ini. Warga mendapatkan layanan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan dan pembayaran pajak tahun 2025 tanpa harus membayar tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Adapun program tersebut berlaku sejak 20 Maret hingga 30 Juni 2025 mendatang. Menurut salah satu warga, adanya program ini sangat membantu, bahkan selama 10 tahun pajak kendaraan belum dibayarkan. Namun dengan adanya pemutihan, ia bisa meminimalisir pengeluaran. TNK perpanjang pajak. Ya nunggak, ini kan kebetulan saya ngurusin punya orang tua saya. Orang tua saya di rumah lagi sakit, jadi dia nggak sempat, jadi nyuruh saya kesini 10 tahun. Soalnya dari pertama dia beli motornya sampai sekarang dia belum bayar pajak. Makanya ini kebetulan lagi ada pemutihan kan, jadi langsung diurusin. Pasti seneng lah, soalnya kan bisa meminimalisir budget ya. Kalau dihitung 10 tahun kan nggak mungkin segini bayarnya gitu. Ini karena kebetulan lagi ada pemutihan, jadi langsung diurus aja. Dari Kecamatan Ciamas. Tadi sampai sini tuh aku jam 8. Jam 8 pas sampai sini langsung antri ke belakang buat cuci motor. Iya, dari belakang sana sampai kepanasan tadi. Ya harapannya sih ya kalau bisa di sini dipakein tenda biar nggak panas gitu kalau ngantrinya, kayak gitu aja. Jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan juga. Ini kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat ya, dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat hanya cukup bayar 1 tahun 2025 ini, sehingga tunggakan-tunggakan pokok PKB berikut dendanya yang lama-lama itu dihapuskan. Saya sering mengatakan ini program penghapusan dosa. Tentu masyarakat antusias sekali datang ke Samsat, terutama di Cibinong ini. Sejak awal program tanggal 20 Maret 2025, antusiasme masyarakat cukup tinggi ya. Berjubel dari pagi, dari subuh sampai ke malam ya. Kita layani sampai jam 12 malam setiap harinya. Itu menunjukkan masyarakat cukup tinggi antusiasme. Masyarakat kita bukan batasi, tapi kita atur supaya mereka nyaman, jamnya juga dilayani dengan baik. Nah, selama 20 Maret sampai dengan tanggal akhir bulan Mei kemarin, saatnya tingkat partisipasi masyarakat atas taat pajak dari 51,2% dan akhir bulan Maret kemarin kurang lebih 58,5% lah kurang lebih ya. Sehingga kurang lebih selama program ini ada kenaikan partisipasi masyarakat kurang lebih 7,5%-an kurang lebih ya. Jadi jelas sekali ada kenaikannya karena berakhirnya program pemutihan itu sampai dengan tanggal 30 Juni. Sementara Kepala Samsat Kabupaten Bogor, Yahdi Cahyadi, menyatakan jumlah pemohon wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor sejak awal program 20 Maret hingga akhir bulan Mei 2025 sudah mencapai 58,6% hingga mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kembali ke Kabinet Merah Putih, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Dalam paparannya, Menhan menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan semata tugas TNI. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin memberikan kuliah umum di hadapan para peserta P3N25 dan P4N68 di Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Menhan menyampaikan bahwa pertahanan masa kini tidak lagi bergantung pada konsep tradisional semata. Sehingga Menhan menekankan perlunya pembangunan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM merata yang berbasis teknologi dengan mengintegrasikan kekuatan militer, peran aktif rakyat, serta daya tahan ekonomi nasional sebagai satu kesatuan strategis. Dalam paparannya, Menhan menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan semata tugas TNI. Kehadiran Menhan dalam kuliah umum tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif strategis kepada para peserta Lemhanas RI, sekaligus mendorong ketahanan nasional yang adaptif, modern, dan berdaya asing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyampaikan bahwa ada 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hal ini disampaikan mengawali rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Rabu 4 Juni tahun 2025. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu 4 Juni 2025, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir memaparkan terlebih dahulu terkait perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden RI ini merupakan data terupdate per minggu pertama Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa ada 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Lahan SPPG ini bisa saja menggunakan lahan milik Pemda ataupun desa yang disesuaikan dengan aturannya yang nantinya akan dipinjam oleh Badan Gizi Nasional. Daerah yang dibangun SPPG tersebut dinilai akan mendapatkan sejumlah keuntungan, sehingga Tom Sitohir meminta pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG untuk segera mengusulkan. Tom Sitohir menjelaskan bahwa tahun ini anggaran untuk makan bergizi gratis di angka 71 triliun rupiah, namun belum terserap banyak, baru sekitar 3 triliun rupiah. Salah satu penyebabnya karena pemerintah daerah dinilai lamban mengirimkan daftar kesiapan lahan untuk SPPG. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri juga meminta kepada tiap provinsi untuk mengecek masing-masing kota, kabupaten yang belum mengusulkan lahan SPPG tersebut. Sekjen Kemendagri meminta agar Pemda jangan menyia-nyiakan program makan bergizi gratis karena merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia sehingga wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya seperti curanmor bersajam kepergok maling motor warga. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan oleh petugas UPS Badan Air Jakarta Barat. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam sebuah bungkusan yang dikaitkan ke botol mineral kemasan galon di aliran Kali Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warga Jalan Kembangan Utara, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang terbungkus di dalam sebuah tas berwarna jingga di aliran Kali Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Awalnya saat akan melakukan pembersihan sampah di aliran kali,
petugas UPS Badan Air Jakarta Barat menemukan sebuah galon air mineral yang terisi penuh air yang hendak digunakan untuk mencuci tangan. Namun pada galon tersebut terdapat tali yang terikat dengan sebuah bungkusan berwarna jingga. Curiga dengan bungkusan tersebut, petugas Badan Air ini kemudian mengangkat bungkusan tersebut. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat mayat bayi usia sekitar 1 hari yang masih terdapat tali pusar. Melihat temuan tersebut, petugas UPS Badan Air kemudian menghubungi petugas kepolisian Polsek Kembangan. Bang, tadi penemuan mayat bayi itu kronologisnya seperti apa? Temuinnya di mana, Bang? Kalau gitu sih tahu waktu pengangkutan. Saya habis nyerok mau naikin ke mobil, tapi karena galonnya ada air, jadi saya mau airnya mau turunin doang buat itu antar bakal cuci tangan karena yakin aja air bersih. Cuman nggak ada curiga, saya juga nggak tahu ada barang apa lagi di situ. Karena kebetulan tadi teman satu yang di atas, dia taunya ngelihatin nama ikatan itu, keyakinan dia itu ada sesuatu gitu. Makanya disuruhlah teman satu bongkar. Dia masih ragu, disuruh lagi buka itu kelihatan kakinya. Dari kaki, karena kita juga belum yakin, buka lagi dapat kepala. Kita lapor ke pimpinan kita konfirmasi ke pihak Polsek, makanya datanglah tim. Kuat dugaan mayat bayi tersebut sengaja dibuang yang merupakan hasil dari hubungan gelap kedua orang tuanya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad bayi malang ini dibawa oleh tim Inafis Polres Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut guna mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Masih mengenai peristiwa, pemirsa, Polda Banten berhasil menangkap 4 orang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah pengakuan korban viral di media sosial. Kasus ini viral di media sosial setelah seorang anak di bawah umur berinisial HN mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh 5 orang pria berbeda sejak tahun 2021 hingga 2023. Dari hasil penyelidikan polisi dilaporkan bahwa tindak kejahatan tersebut terjadi 2 wilayah, yakni Serang dan juga Tangerang. Korban sudah mengalami tindak kekerasan seksual sejak usia 13 tahun. Modus yang digunakan para pelaku beragam. Salah satunya tersangka NB yang masih di bawah umur menawarkan korban kepada pria hidung belang secara lisan dari mulut ke mulut. Korban dijanjikan uang sebesar Rp200.000 untuk melakukan oral seks. Sementara tersangka NB menerima imbalan Rp50.000 dari setiap transaksi. 2 pelaku lain yang sudah ditangkap adalah ST, PR, dan IB. Pelaku ST merupakan tetangga korban yang merayunya dengan janji akan menikahi korban, namun hanya memanfaatkan untuk melakukan perbuatan cabul. Ya, pada hari ini kita melaksanakan press conference terkait masalah kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, yang mana ini terjadi antara rentang waktu 2021 sampai dengan 2023, pada saat korban ini masih duduk di kelas 2 SMP atau masih 15 tahun. 13 tahun. Kemudian korban ini sendiri mengalami kejahatan seksual sebanyak 5 kali, yang mana kejadian pertama itu dilaporkan di Polres Tangerang pada tahun 2021, kejadiannya 2021 dilaporkan pada 2023. Karena ada 2 TKP yaitu Tangerang dan Serang, penanganannya diambil alih oleh Banten. Untuk pelaku sendiri sudah divonis 12 tahun penjara. Kemudian setelah itu korban merasa masih belum puas karena masih ada 4 pelaku lainnya yang belum ditangkap. Sejak diterbitkan laporan polisi di Polda Banten, kita hanya butuh waktu 3 hari. Kita sudah melakukan penangkapan 2 orang, kemudian 1 laporan polisi, 1 lagi dilaporkan oleh bapak korban ini di Polres Tangerang. Ada 2 pelaku baru ketangkap 1 orang, yang 1 lagi masih dalam proses pengejaran untuk yang Tangerang. Untuk yang di 1 dari 5 pelaku sudah menjalani hukuman dengan vonis 12 tahun penjara pada tahun 2023. Sementara 3 pelaku lainnya dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 6 Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual, dan pasal 296 KUHP tentang eksploitasi anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp60 juta. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di Komplek Yatera, Jalan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin tiba-tiba amblas ke dalam tanah pada Selasa 3 Juni 2025. Peristiwa ini menyebabkan bagian lantai 1 rumah turun drastis hingga membuat halaman rumah retak dan bagian teras ambruk karena tiang penyangga patah. Dalam video yang tersebar di media sosial memperlihatkan suasana saat kejadian. Terdengar suara retakan bangunan rumah tersebut, warga sekitar yang menyaksikan kejadian panik dan langsung menjauh dari lokasi.
Akibatnya bagian halaman rumah yang terbuat dari cor semen pun tampak rusak, serta beberapa potongan beton tampak retak dan terlepas di sisi kiri dan kanan bangunan. Petugas dari BPBD Kota Banjarmasin langsung menuju ke lokasi untuk mengamankan area, serta mengimbau warga agar tidak mendekat mengingat adanya resiko runtuhan lanjutan dari kayu atau puing bangunan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah mobil dump truck bermuatan beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Poros Ronta Maligano, Desa Ronta, Kabupaten Buton Utara pada Selasa 3 Juni 2025. Kecelakaan ini diduga akibat rem truk blong sehingga sopir kehilangan kendali saat melewati jalan menurun. Sebuah mobil dump truck bermuatan beras terjun ke jurang sedalam 50 meter setelah diduga mengalami remblong sehingga sopir kehilangan kendali saat melewati jalan menurun. Akibatnya korban pasangan suami istri berinisial AH 42 tahun dan WD 40 tahun mengalami luka-luka. Sementara anak mereka berinisial AS 13 tahun dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu AH dan WD sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun karena luka yang cukup serius, keduanya harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan intensif. Sementara pihak unit Laka Lantas Polres Buton Utara telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengusut penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap 4 tersangka diduga anggota jaringan sindikat peredaran narkoba antar provinsi. Polrestabes Medan menyita 35 kg sabu, 31 kg ganja, serta 50 saset Happy Water dari tangan tersangka. 4 tersangka masing-masing berinisial SH, MZR, HA, dan DAP ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Medan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada kasus pertama, petugas menangkap 2 tersangka SH dan MZR di Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 30 kg sabu-sabu yang disembunyikan di salah satu ruangan rumahnya. Di tempat berbeda, petugas juga berhasil mengamankan tersangka diduga pengedar ganja kering berinisial HA di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka HA, petugas menyita barang bukti 31,5 kg ganja kering siap edar. Di waktu dan tempat berbeda, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan Happy Water di Jalan Purwodeli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tersangka DAP, petugas menyita 5 kg sabu dan 50 saset Happy Water. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Rabu siang mengatakan penangkapan para tersangka dilakukan di lokasi berbeda di Medan, Deli Serdang, dan Kota Tanjung Balai. Jenis sabu seberat 30 kg pada hari Sabtu tanggal 24 Mei di Jalan Yosudarso, Simpang Sipori-Pori, Kota Tanjung Balai. Tersangkanya ada 2, SH dan MZR. Lalu yang kedua adalah pengungkapan jenis ganja seberat 31.500 gram ya, atau 31,5 kilo. Yang ketiga adalah pengungkapan narkoba jenis sabu seberat 5.100 gram atau 5,1 kilo. Lalu Happy Waternya sebanyak 50 piece ya, 50 packs. Seluruh barang bukti narkotika hasil pengungkapan Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, seorang warga yang sempat dilaporkan hilang selama 4 hari di kawasan hutan Bintuni akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Penemuan korban atas nama Roy Runtunuwu usia 57 tahun disambut haru dan penuh syukur oleh keluarga serta warga setempat. Sempat dilaporkan hilang, pria Parubaya ditemukan selamat di hutan Bintuni. Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan Roy Runtunuwu dalam keadaan selamat di hutan Teluk Bintuni. Pria Parubaya ini sempat dilaporkan hilang sejak Sabtu 31 Mei 2025. Istri korban Meiti Pele melaporkan informasi tentang hilangnya Roy ke pos pencarian dan pertolongan SAR Bintuni. Laporan berawal dari istri korban bahwa pada hari Sabtu di mana korban berpamitan kepada istri untuk membereskan sisa pekerjaan chainsaw kayu di hutan Manimeri, Teluk Bintuni. Upaya pencarian sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat, namun sampai dilaporkan ke pihak SAR tidak membuahkan hasil.
Hingga akhirnya sekitar pukul 17:05 waktu Indonesia bagian timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tidak jauh dari posko dalam kondisi lemas dan terdapat beberapa luka pada kaki korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke peristiwa lain di mana seorang pelaku curanmor bersenjata tajam nyaris tewas dikeroyok massa yang geram dengan aksi pelaku usai berusaha membawa kabur motor milik warga desa Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Kepala desa pun sempat adu jotos dengan pelaku saat berusaha akan ditangkap. Beruntung warga lain membantunya hingga pelaku ditangkap. Beginilah video amatir warga saat warga yang kesal dengan aksi pelaku yang meresahkan melakukan pencurian kendaraan bermotor milik warga hingga dihakimi dan nyaris tewas. Aksi curanmor di wilayah desa Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor kian meresahkan. Pasalnya, warga sekitar kerap kehilangan motornya yang sedang terparkir di halaman rumah. Aksi curanmor ini pun kembali terjadi di desa Sibanteng, bahkan pelaku spesialis curanmor ini membawa senjata tajam. Saat akan membawa kabur motor hasil curiannya, pelaku kepergok sang pemilik motor hingga diteriaki maling. Sontak seorang kepala desa yang mengetahui teriakan warga lantas mengejarnya hingga terjadi baku hantam dengan pelaku. Beruntung warga lain ikut membantu hingga pelaku pun ditangkap. Warga yang kesal dengan ulah pelaku ini langsung menghajar pelaku hingga nyaris tewas. Dari tangan pelaku satu buah senjata tajam beserta kunci letter T berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Jadi saya kronologinya keluar dari rumah, pas keluar dari rumah ada yang berteriak, maling, ternyata ada ranmor. Si pelaku menuju ke arah sini, ke kampung Sadengkau. Akhirnya saya berupaya lumpuhkan, ya baku hantam lah dengan si pelaku ranmor ini. Berapa orang Pak pelakunya Pak? 2 orang. Yang satu kabur, jokinya, yang satu lagi si pelaku, alhamdulillah kita bisa lumpuhkan. Emang pelaku ini sering Pak melakukan? Sering terjadi di wilayah sini dan ternyata sempat kita tanya yang melakukan di sini metik motor itu ternyata mereka dan ada grupnya. Oke, memang beliau ini sindikat ya tersangka ini Pak ya? Sindikat ranmor. Setiap hari dapat keluhan berapa banyak Pak warga yang kehilangan motor? Sehari 1 pasti. Jadi karena sering ya saya pun sudah geram, akhirnya saya lumpuhkan. Baku hantam juga ya Pak dengan baku pelaku? Hantam dulu. Pelaku bawa senjata tajam Pak? Bawa sajam. Berupa apa Pak? Pisau, berikut kunci T dan lain sebagainya. Menurut Kepala Desa, pencurian kendaraan bermotor milik warga kerap terjadi di wilayahnya. Bahkan setiap harinya warga harus rela kehilangan motornya yang sedang diparkir di halaman rumahnya. Warga pun berharap adanya patroli dari kepolisian guna memberikan rasa aman kepada warga. Kasus ini pun masih ditangani kepolisian setempat. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.